Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, di mana Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, kekuatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, sebagaimana kesempatan malam hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib, dan alhamdulillah kita jalankan dengan berjamaah di musola yang kita cintai ini, yaitu musola Bila Ihsani. Mudah-mudahan dari setiap aktivitas kita dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya, karena sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan kecuali agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setiap ibadah kita juga diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh orang-orang yang beriman hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam barisan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kita. Jangan sampai karena godaan dunia kemudian menggelincirkan keimanan kita. Dan juga mudah-mudahan kita istiqomah dalam memegang teguh risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW secara kafah, tidak memilih-milih, tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diaku sebagai umat Kanjeng Nabi, umat Rasulullah SAW, dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bisa berjumpa kembali setelah beberapa lama saya tidak ketemu panjenengan semua, karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya bisa hadir di depan panjenengan. Dan alhamdulillah, akan tetapi setiap pekan, setiap malam Senin juga berjalan dengan baik, Pak ya. Alhamdulillah. Untuk kesempatan malam hari ini, Al-Fakir ingin membacakan terkait dengan tafsir surat Ad-Duha. Sedapatnya ya, nanti kalau tidak selesai kita sambung di pertemuan yang akan datang. Saya memilih untuk menyampaikan atau membacakan tafsir di sini karena Al-Fakir menyadari bahwa kita sebagai orang yang beriman ini kita punya kewajiban-kewajiban, diantaranya adalah thalabul ilmi, dan diantara kewajiban thalabul ilmi ini adalah karena kita meyakini dan mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah,
Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di mana Al-Quran ini punya hak, dan kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengimani Al-Quran juga punya kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran. Di antara kewajiban kita, orang yang beriman terhadap Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita akan bisa memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran kalau kita tidak mempelajari Al-Quran itu? Betul Pak ya? Nah, di antara kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quran itu adalah kewajiban untuk mempelajari bagaimana kita membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya untuk membaca Al-Quran itu kita setidaknya memahami 3 hal. Ini untuk mempelajari bacaannya. Karena kita sebagai orang beriman, orang Islam yang tidak terlahir dengan bahasa Al-Quran, di mana kita lahir di negeri yang jauh dari bahasa Al-Quran, lokasinya jauh, kemudian kita juga bahasanya juga bahasa ibu kita bukan bahasa Al-Quran, maka tentu kita mesti belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk mengetahui, untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang yang belajar membaca Al-Quran. Yang pertama, makharijul huruf. Kita harus paham tentang makharijul huruf, karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu punya hak agar dibaca sesuai dengan hak hurufnya, ya. Dimana makharijul huruf ini adalah tempat keluarnya huruf, yang kita dulu sudah pernah belajar, dimana makharijul huruf itu seperti bacaan atau nyanyian kita waktu kecil itu. Aha pangkal tenggorokan, aha tengah tenggorokan, hoho ujung tenggorokan, oka dari pangkal lisan. Ini pelajaran terkait dengan terkait dengan makharijul huruf. Nah, di samping makharijul huruf, yang kedua ada tebal tipisnya huruf. Jadi di setiap huruf Al-Quran ini ada terkadang mesti dibaca tebal, ada kadang dibaca tipis. Ini juga mesti kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah kesempurnaan di dalam mengeluarkan atau membaca harokatnya. Kesempurnaan harokat, terutama kasroh dan dhammah. Karena kalau fathah itu biasanya sudah hampir banyak yang sesuai, ya, pas. Nah, ini sedikit saja terkait dengan kewajiban membaca Al-Quran. Ini kita mesti pahami. Kalau kita membacanya tidak kita pelajari, tentu akan lebih sulit lagi bagaimana mempelajari, memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, karena insya Allah untuk terkait dengan belajar membaca Al-Quran ini sudah banyak sekali yang dikaji oleh guru-guru kita, diajarkan kepada kita semua dahulu waktu kita masih kecil, bahkan sudah belajar. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir ingin membacakan terkait bagaimana kita memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau menyatakan bahwa di antara
Tiga golongan orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mentadaburi, tidak mau memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Wa may yaqra'ul Quran walam tadaburi ma'nahu faqad hajaru. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburi maknanya, maka dia termasuk golongan orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah, pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir ingin membacakan tafsir terkait surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya baca terjemahnya dahulu untuk memudahkan kita memahami nanti tafsirnya secara ayat per ayat. Secara makna editing, terjemahan dari surat ini adalah demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau yang permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu beritakan atau kamu siarkan. Masyiral hadirin rahimakumullah, itu terjemahan atau makna secara editingnya ya dari surat Ad-Duha. Nah, surat ini disebut dengan Ad-Duha. Ini diambil dari ayat yang pertama di mana Allah menyatakan dengan Wad-Duha. Di mana surat ini terdiri dari 11 ayat. Surat ini termasuk Makkiyah. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan hal ini, di mana para ulama sepakat bahwa surat Ad-Duha ini tergolong surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah pada saat Kanjeng Nabi masih berdakwah pada fase Mekah, di mana Kanjeng Nabi belum hijrah menuju Daulah Islamiyah di Madinah. Nah, dalam bagian surat sebelumnya, yakni surat Al-Lail, diberitakan bahwa Al-Atqa atau orang yang paling takwa akan diselamatkan dari neraka yang menyala-nyala. Disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar meridhoinya. Meridhoi siapa? Yaitu meridhoi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam surat ini kemudian diterangkan tentang Sayyidul Muttaqin atau pemimpin orang-orang yang bertakwa dengan berbagai kenikmatan dan anugerah yang diberikan kepadanya. Siapa yang dimaksud sebagai Sayyidul Muttaqin? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait surat ini ada asbabun nuzulnya, di mana dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu
Beliau menyatakan, istaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatan au lailataini fa'atazhum ra'atun faqalat ya Muhammadu ma'ura syaitanaka illa qad tarakaka fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha walaili idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ayat ini turun itu pada saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW menderita sakit hingga beliau tidak bisa bangun selama 2 atau 3 malam, ya. 2 atau 3 malam. Lalu pada saat Kanjeng Nabi, pada saat Rasulullah SAW sakit itu, datanglah seorang wanita seraya berkata kepadanya. Wanita ini adalah wanita musyrik yang tujuan kedatangannya bukan untuk menjenguk atau menengok Kanjeng Nabi, akan tetapi untuk mengolok-ngolok Kanjeng Nabi. Jadi kedatangan wanita ini dalam rangka untuk ngolok-ngolok Kanjeng Nabi. Kenapa kok Nabi bisa sakit? Nah, dengan sakitnya itu, maka dia mengatakan, wahai Muhammad, tidaklah aku melihat setanmu, kata dia, kata seorang perempuan musyrik itu, kecuali ia telah meninggalkanmu, katanya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surat, demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ini menurut riwayat yang pertama, yaitu menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Juga diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan juga, beliau berkata, Abta'a Jibrilu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala al-musyrikuna qad wuddi'a Muhammadun fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwa pada saat itu Jibril tidak seperti biasanya datang kepada Rasulullah untuk menurunkan wahyu. Jadi pada saat itu Jibril datangnya lebih lama dari biasanya, telat gitu, terlambat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang-orang musyrik itu kemudian mengatakan Muhammad telah ditinggalkan, katanya. Karena apa? Karena Jibril tidak datang. Maka Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, demi waktu matahari sepenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama itu hadis riwayat Bukhari, yang kedua hadis riwayat Muslim. Ini terkait dengan asbabun nuzul dari surat Ad-Duha. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha." Ini kita baca tafsirnya ayat per ayat ya, Pak ya. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Ayat ini diawali dengan wawu al-qasam. Wawu sumpah, huruf wawu yang bermakna sumpah. Yang dijadikan sebagai al-muqsam bih adalah ad-duha. Jadi yang dijadikan sumpahnya atas pernyataan Allah SWT ini adalah ad-duha. Pada asalnya ad-duha ini adalah berbentuk isim zaman untuk menunjuk waktu, tepatnya yaitu waktu pagi hari ketika matahari mulai meninggi. Kalau disebutkan sebagai waktu sepenggalahan naik. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, wasyamsi wadduhaha. Ini
Yang dimaksud dengan makna ad-duha itu demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Itu dalam surat Asy-Syams itu disebutkan wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Ini juga bentuknya sumpah juga, ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian ini pula yang dipilih oleh beberapa para mufassir, diantaranya adalah Qatadah, Muqattil, kemudian Az-Zamakhsyari, An-Nasyafi, Al-Jazairi, dan juga yang lain-lainnya dalam menafsirkan ayat ini. Bahwasanya dimaknai ad-duha ini adalah waktu pagi. Gitu. Ya. Jadi Allah bersumpah atas waktu pagi. Dimaksud waktu pagi itu adalah waktu permulaan siang ketika matahari naik dan memancarkan sinarnya. Dengan kata lain, awal an-nahar atau permulaan siang dari terbitnya matahari dan meningginya seukuran anak panah hingga sebelum tergelincirnya matahari. Maksudnya setelah tingginya matahari itu mencapai 1 tombak, kemudian hingga tergelincirnya, artinya apa? Ketika matahari tergelincir itu berarti waktu zuhur telah tiba. Artinya waktu pagi, waktu masuknya waktu duha, kita seperti biasa kita sholat duha, kemudian hingga tergelincirnya matahari. Nah, sebagian mufassir lain menafsirkan ad-duha di sini sebagai an-nahara kullahu, ya, waktu siang secara keseluruhan. Jadi sebagian mufassir menyatakan waktu duha itu ad-duha itu adalah waktu pagi saja hingga tergelincirnya matahari. Ada sebagian mufassir yang menyatakan bahwa an-nahara kullahu, waktu siang secara keseluruhan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Al-Baghawi, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kesimpulan tersebut didasarkan pada ayat sesudahnya, di mana Allah berfirman wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi atau telah gelap. Karena dalam ayat sesudahnya disebutkan al-lail, kalau malam hari, jadi makna kebalikannya yang dimaksud waktu duha tadi, maka yang dimaksud adalah an-nahar atau siang hari. Di mana menurut Al-Qurtubi pengertian tersebut juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Nah, maka demikianlah Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan wadduha dan cahaya yang diciptakan padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya. Dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu duha,
di mana ad-duha sebagai penjelasannya telah disebutkan oleh sebagian para mufasir, ada yang menerjemahkan adalah waktu pagi hingga tergelincirnya matahari, ada yang sebagian menyatakan bahwa keseluruhan waktu siang. Nah, kemudian setelah bersumpah dengan waktu ini, waktu duha, Allah SWT juga bersumpah dengan waktu sebaliknya, yakni al-lail idza saja, malam apabila telah sunyi atau gelap. Kata al-lail ini menunjuk pada kegelapan setelah berakhirnya siang. Jadi al-lail itu menunjuk pada kegelapan setelah berakhirnya siang, di mana dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya kembali di pagi hari, yakni kebalikan dari kata an-nahar. Kebalikan dari kata an-nahar. Al-lail itu kebalikan dari kata an-nahar. Allah SWT berfirman, wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Ini terjemahan atau makna dari kata al-lail dan an-nahar itu bisa diambil dari ayat ini, yaitu surat Ibrahim ayat ke-33, di mana Allah menyatakan dan telah menundukkan bagimu, maksudnya Allah yang telah menundukkan, yaitu waktu malam dan waktu siang. Sedangkan makna as-saja ada beberapa penafsiran tentangnya. Karena ayat ini disebutkan wal-laili idza saja. Makna as-saja ini ada beberapa penafsiran tentangnya, di mana sebagian memaknai dengan makna sakana. Sakana ini bermakna tenang atau sunyi. Kalau tenang, sakana, kalau bentuknya mu'anas jadi sakinah, sakanatun. Seperti ketika kita datang kepada orang yang menikah, itu kita mendoakan mudah-mudahan mendapatkan sakinah, ketenangan dalam kehidupannya. Seperti Qatadah, Mujahid, Ibnu Zaid dan juga Ikrimah, beliau menyatakan bahwa makna daripada as-saja ini adalah sakana atau tenang. Tadi katakan Lailatul sajidun, Lailatun sajidun. Artinya Lailatun sakanatun, malam yang tenang atau malam yang sunyi. Nah, sebagian lainnya menafsirkan ghata kullu syai', menutupi atau menyelimuti segala sesuatu, seperti yang disebutkan oleh Ad-Dahhak. Nah, menurut Fakhruddin Ar-Razi, kata saja itu memang mengandung 3 makna tersebut, yakni sakana, azlama, dan juga ghatta. Sakana maknanya tenang atau sunyi, kemudian azlama artinya gelap, dan ghatta artinya menutupi. Nah, semua makna tersebut saling berdekatan maknanya. Oleh karenanya, semua penafsiran tersebut dapat digunakan untuk memaknai ayat ini, yaitu makna as-saja ini. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ayat ini bermakna walaili idza saja, walaili idza sakana bi ahlihi wa thabat bi zulamihi. Demi malam ketika telah sunyi oleh penghuninya dan pekat karena kegelapannya. Menurut Ibnu Katsir, ini merupakan dalil atau bukti yang jelas atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta dalam hal ini, dan ini sebagaimana disebutkan
dalam firman Allah, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang. Juga sama juga dengan firman Allah SWT, falikul isbahi wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini firman Allah yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 96. Allah SWT bersumpah dengan dua waktu, yakni waktu duha yang menjadi permulaan siang dan juga waktu malam. Maka jika diperhatikan, kehidupan dunia itu memang berputar antara dua waktu itu, yaitu waktu siang dan juga waktu malam. Di kedua waktu itulah manusia menjalani hidup mereka. Ya. Kalau enggak menjalani hidup dalam waktu siang, ya mereka menjalani hidup dalam waktu malam. Artinya kadang-kadang kita berada di siang hari, kadang-kadang kita berada di malam hari. Kemudian Allah SWT berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Jadi atas sebagaimana asbabun nuzul dari ayat tadi, dari surat ini, bahwasanya orang-orang musyrik itu mengolok-olok Kanjeng Nabi karena dia telah sakit. Kanjeng Nabi sakit, artinya dia berarti ditinggalkan oleh Tuhannya. Sampai-sampai orang musyrik itu mengatakan, seorang perempuan musyrik yang durhaka itu menyatakan bahwa setanmu telah meninggalkanmu. Subhanallah, atas penistaan yang disampaikan oleh mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dengan bersumpah atas waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yaitu waktu duha dan waktu lain, Allah menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kamu, dalam hal ini Kanjeng Nabi, dan tidak pula benci kepada Kanjeng Nabi. Ini merupakan jawabul qasam atau muqsam bih. Jadi jawabul qasam atas qasam yang disampaikan oleh Allah, di mana qasamnya Allah adalah atas waktu duha dan waktu malam. Di mana perkara yang ditegaskan dan ditekankan dengan menggunakan sumpah. Ini yang disebut dengan jawabul qasamnya. Khitab atau seruan dari ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seruan ayat ini atau khitabnya adalah Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT yang mengutus Kanjeng Nabi, mengutus sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mawadda'aka, tidak meninggalkan kamu. Ka di sini maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka di sini adalah bentuk dhamir orang kedua, yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara bahasa kata wada'asyai berarti tarkuhu wa ahmaluhu, meninggalkan dan menelantarkannya, ya. Dan di sini disebutkan mawadda'aka. Ini dijelaskan bahwa wada'asyai, meninggalkan sesuatu, berarti
tarkuhu wa ahmaluhu, meninggalkan dan menelantarkan. Jadi seolah-olah tuduhan dari orang-orang musyrik tadi, Allah itu telah meninggalkan dan melantarkan Rasulullah SAW sehingga dia sakit. Dan juga kemudian di asbabun nuzul yang lain disebutkan bahwa malaikat Jibril sudah tidak lagi mempedulikan sehingga dia tidak datang lagi kepada Rasulullah SAW gitu. Lafaz at-tawdi'u merupakan bentuk mubalaghah atau memberikan makna yang sangat dari kata al-wad'u, sebab mewada'aka sebab apa? Mawadda'aka mafaraq. Orang yang meninggalkan kamu untuk berpisah, berguna untuk melebihkan makna dalam meninggalkannya. Makna ini pula yang terdapat di dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, makna mawadda'aka adalah matarokaka, dia tidak meninggalkanmu. Jadi Allah menyangatkan pernyataan makna tidak meninggalkan ini dengan bentuk yang sangat, artinya Allah sangat tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW, itu maksudnya begitu. Jadi matarokaka atau mawadda'aka maknanya adalah tidak, dia dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu, dalam makna adalah mu di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegaskan pula bahwa wa ma qalla, dan tidak pula dia membencimu. Jadi setelah Allah menegaskan dengan pernyataan mawadda'aka rabbuka wa ma qala, jadi setelah menegaskan mawadda'aka, kemudian Allah menegaskan lagi wa ma qala, setelah tidak meninggalkan juga tidak membenci. Di mana kata al-qala ini bermakna al-baghdhu. Al-baghdhu maknanya adalah benci atau tidak senang atau marah. Kalimat qala falanna bermakna abawadhu wa istadda kurhuhu lahu fahajirohu. Dia membencinya dan sangat tidak menyukainya, lalu dia meninggalkannya. Menurut Ar-Raghib al-Asfahani, kata al-qaliyu atau tak sekadar benci, namun bermakna sadatul baghdhi. Sadatul baghdhi, kebencian yang sangat benci sekali, begitu maksudnya. Maka makna itu pula yang terkandung dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan banyak mufasir. Makna wa ma qala adalah wa ma abawadaka, dia tidak membencimu. Menurut Al-Qurtubi, makna ayat ini ma abawaduka rabbuka mundu buka, Tuhanmu tidak membencimu sejak dia mencintaimu. Ini ya, ma'abwaduka rabbuka mundu ahabuka, Tuhanmu tidak membencimu sejak dia mencintaimu. Nah, dengan demikian ayat ini memberikan penegasan bahwa sekali-kali Allah SWT tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW dan tidak pula membencinya, sebagaimana dikatakan Al-Khazin, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sejak dia memilih dan tidak membencimu sejak dia mencintai Rasulullah SAW. Kapan? Ketika Allah SWT menciptakan
Kanjeng Nabi itu Allah telah mencintai sebagai Nur Muhammad, sebagai cahaya Muhammad. Ya, itu Allah sudah mencintai Rasulullah SAW. Nah, maka sejak diciptakannya itu Allah sudah mencintai dan Allah tidak pernah membencinya sekalipun. Sehingga Kanjeng Nabi itu terkategori sebagai orang yang maksum, yang terbebas dari segala bentuk kesalahan, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikaitkan dengan asbabun nuzul ayat ini, maka ayat menolak tegas klaim dan propaganda kaum kafir yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah ditinggalkan oleh Allah dan juga dibenci olehnya. Itu pernyataan mereka itu gagal total gitu ya. Propaganda yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu dibantah dengan tegas oleh Allah SWT bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan Allah tidak pernah membenci Rasulullah SAW. Nah, setelah menegaskan bahwa tidak pernah meninggalkan Rasulullah dan membencinya, kemudian diberitakan tentang pemberian yang akan diberikan oleh Allah SWT kepadanya sebagai bentuk kecintaan dan juga kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau daripada yang permulaan. Khitab atau seruan ayat ini masih ditujukan kepada Rasulullah SAW, di mana kepada beliau ditegaskan bahwa al-akhiratu, akhirat itu lebih baik bagi beliau daripada al-ula. Kata al-akhirah menunjuk ad-darul akhirah atau kehidupan akhirat. Sedangkan al-ula menunjuk menurut para mufasir ini adalah ad-darud dunia atau kehidupan dunia. Disebut al-ula karena diciptakan sebelum al-akhir. Jadi dunia ini mengawali akhirat, itu maksudnya. Huruf alif lam pada al-akhirah ya, merupakan huruf alif lam yang berada di awal kalimat untuk menegaskan kandungan kalimatnya. Ya. Jadi huruf alif lam di sini menunjukkan huruf alam yang berada di awal kalimat untuk menegaskan kandungan kalimatnya kan. Kalau isim itu kan ada yang diawali dengan alif lam, ada yang tidak diawali dengan alif lam. Kalau yang tidak diawali itu disebut sebagai isim nakirah. Yang diawali dengan alif lam itu disebut isim ma'rifah, di mana isim ma'rifah ini memberikan penegasan akan akan makna yang terkandung di dalam kalimat yang disebutkan. Kalau ada alif lam itu artinya sudah dikhususkan terhadap kalimat yang ditunjukkan gitu. Jadi kata alif lam di sini menunjukkan bahwa menegaskan kandungan kalimatnya. Sedangkan digunakannya huruf kaful khitab, kata ganti orang kedua, yaitu bentuk ka, kata ka atau kamu, menunjuk bahwa hal tersebut tidak berlaku bagi setiap orang, ya, tidak berlaku bagi setiap orang. Bagi Rasulullah SAW, kehidupan akhirat dipastikan lebih baik daripada apa yang telah diberikan di dunia. Artinya apa? Yang dijamin kehidupannya oleh Allah lebih baik daripada dunia.
yang sudah dijamin tanpa adanya hal-hal yang harus dikerjakan di dunia. Maksudnya kalau kita kan tidak ada jaminan bahwa kehidupan akhirat kita itu lebih baik daripada dunia kan itu. Kalau Kanjeng Nabi sudah dijamin oleh Allah, artinya apa? Kanjeng Nabi sudah pasti kehidupannya di akhirat itu lebih baik daripada di dunia, karena beliau Kanjeng Nabi dijamin oleh Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Maka di sini digunakan huruf apa? Isim ma'rifah. Yang dimaksud siapa? Khusus kepada Kanjeng Nabi ini sudah dijamin oleh Allah bahwa Kanjeng Nabi itu kehidupannya dipastikan lebih baik daripada yang telah diberikan oleh Allah selama di dunia. Padahal di dunia pun Kanjeng Nabi itu sudah diberikan begitu besar nikmat yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Di mana surat Al-Kautsar itu kan menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu telah diberikan karunia yang banyak oleh Allah SWT. Dan para mufasir menyatakan bahwa memang surat Al-Kautsar itu yang dimaksud diberikan nikmat yang banyak itu adalah juga Rasulullah SAW. Nah, nikmat yang banyak di dunia yang telah diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi karena diangkatnya sebagai Rasul, sebagai rahmat bagi seluruh alam, ini kan merupakan sebuah kebaikan di dunia. Akan tetapi di sini disebutkan di akhirat itu akan lebih baik dari itu, lebih baik dari nikmat yang telah didapatkan di dunia. Nah, dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa anugerah dan kenikmatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW di akhirat itu jauh lebih besar dan lebih banyak. Ibnu Ishaq berkata, maksudnya yang ada pada sisiku, wahai Muhammad, lebih baik bagimu ketika engkau kembali kepadaku daripada kemuliaan yang aku berikan kepadamu di dunia ini. Gitu. Ibnu Katsir. Tidak mendapat pertanyaan dari. Oh gitu. Oh ya. Udah mau ini ya. Baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi baru sampai ayat yang keempat ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Memang kalau untuk kajian pembacaan tafsir itu barangkali mungkin rada-rada ngantuk ya. Tapi mesti dicermati. Kenapa? Karena untuk tafsir ini kita upaya untuk memahami makna-makna Al-Quran. Dan kita berkewajiban untuk memahami Al-Quran karena apa? Karena tanpa memahami kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Untuk itu karena sudah waktu mau mendekati Isya, silahkan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh para jamaah, monggo. Masih ada beberapa waktu. Pak, waktu monggo, ada pertanyaan nggak Pak? Para jamaah sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kalau paling banyak itu sebenarnya kalau sholat sunnah itu bebas sebanyak-banyaknya. Tapi yang umum dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu 8. Karena ada waktu juga dulu kan jadi caranya tombak sebenarnya dia banyak tombak dalam merasakan tanah di bagian dimulai itu sampai nanti sebelum tergelincir. Ya. Ini untuk kita ya orang-orang apa sebaiknya dijalankan sholat semuanya, apa boleh disering kayak ada sholat saja tobat kalau tobat pada dasarnya kan nggak ada waktunya ya. Iya.
bisa Pak diambil misalnya 4 untuk buka, 2 untuk hajat, 2 untuk obat. Coba apa sebaiknya dilakukan untuk dilakukan. Baik, sedikit sebelum kita akhiri ya. Jadi kalau untuk niat itu tafadhol saja, lebih banyak niat itu insya Allah pahalanya akan lebih banyak. Tapi begini, kalau untuk sholat duha itu punya keistimewaan tersendiri, dan bahkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholat duha itu adalah merupakan kewajiban ya, yang kemudian bagi kita sebagai umatnya itu menjadi sunnah ya. Nah, sholat duha ini memiliki keutamaan bahwasanya kita itu, tubuh kita ini memiliki banyak sekali persendian, 360, kurang lebih 360 persendian, dan semua ini membutuhkan persendian kita itu butuh untuk disedekahi. Nah, bentuk sedekah kita pada anggota tubuh kita dari setiap persendian yang Allah ciptakan pada diri kita itu adalah dengan kita melaksanakan sholat duha. Maka sholat duha ini sangat luar biasa yang Allah SWT anjurkan, dan ini menjadi sebuah sunnah muakkad bagi kita. Maka memiliki banyak keutamaan bagi kita. Dan kalau kita kemudian kaitkan dengan ini ya, rezeki itu ya memang kalau kita banyak sedekah itu kan kemudian Allah akan memberikan balasan, insya Allah akan diberikan rezeki yang banyak kan gitu. Setiap sedekah yang kita keluarkan itu Allah akan membalas dengan banyak kebaikan. Nah, bentuk kebaikan yang kita lakukan terhadap diri kita dengan berupa sedekah terhadap setiap persendian kita, itu juga Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi begitu. Maka tentu kita melakukan sholat duha itu tidak semata-mata karena kita ingin mencari keuntungan untuk diri kita dengan mencari rezeki atau meminta rezeki kepada Allah, tetapi dengan ketaatan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita berupa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, rezeki ini kita akan nanti bisa mungkin kita lebih bahas lebih detail lagi terkait dengan rezeki yang secara umum dipahami oleh banyakan kita sebagai manusia. Yang dimaksud rezeki itu kan hanya uang ya, gitu ya, uang atau harta. Akan tetapi sebenarnya rezeki yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya sekedar uang ataupun harta, gitu. Akan tetapi banyak sekali rezeki yang Allah berikan. Kita masih bisa bernafas dengan baik, kita punya kesehatan sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, itu merupakan rezeki yang sangat luar biasa. Jadi jangan disalah maknakan. Nah, akan tetapi untuk niat tadi, tentu dengan niat kita kalau untuk sholat duha itu ya bisa saja kita mengerjakan beberapa rakaat, kemudian kita niatkan sholat duha, kemudian sholat mutlak, sholat tahajat. Tapi umumnya sholat tahajat itu biasanya kita melakukannya di malam hari ya, biar lebih khusyuk lah gitu, lebih khusyuk ketika di malam hari yang jauh dari kebisingan, orang-orang pada tidur, kita mengerjakan sholat, insya Allah akan lebih khusyuk di saat keadaan hening gitu, di malam hari. Sholat hajat, sholat tahajud, sholat itu lebih, kalau menurut saya lebih utama dilakukan di malam hari. Untuk siang hari di waktu duha itu karena kebanyakan kita itu melakukan aktivitas di siang hari. Dan memang Allah SWT juga memerintahkan kita untuk mencari karunia-Nya itu juga di siang hari setelah mengerjakan sholat. Nah, kemudian waktu duha ini kan di sela-sela kesibukan kita, maka tentunya kita lebih, kalau kita menyatakan sebagai prioritas amal ya, duha ini kita gunakan untuk waktu duha dengan niat sholat duha saja.
Sehingga untuk niat-niat sholat yang lain itu kita bisa kerjakan di malam harinya. Demikian barangkali, terima kasih atas segala perhatian. Apabila ada kebenaran yang saya sampaikan semata-mata datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan semata-mata karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya, atau sesuatu yang datang dari hawa nafsu saya, maka saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Kita akhiri langsung Pak ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.